Kami kasih kohos ya. Apa mah? Kami kasih kohos. Hah? Tunggu, kayaknya suaranya nggak nih, tunggu ya. Oke. Nah, apa mah? Udah kami Mana suaranya? Halo? buat Pak Muncir. Udah kami buat kohos. Oh, oke. Kirain udah kami buat apa? Buat pohon. Pohon mana Kohos. pohon? Kohos ya? Heeh. Oh, oke, sip, 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 sip. Kami. Udah sembuh sekali. Belum, kemarin sembuh. Habis itu kumat lagi. Tadi subuh lagi demamnya. Udah kami kasih obat. Udah kami kasih bye-bye fever. Kami tempel Hmm. dan ya besok kami kasih minyak Vitaris itu satu badan. Nah, tadi udah turun. Cuma nggak tahu. Nah, tadi kami kasih sekolah dulu karena kemarin waktu di sekolah siangnya naik. Hmm. Hmm. Pulang rencana Itu sore ini mau ke rumah itu sakit. ini dah hari keberapa? Ketiga? Ini hari Sabtu, Minggu.
Ini Selasa, Rabu, dan Minggu Empat kan? hari kelima lah hari ini. Oh, ada di rumah kalian ada nih, ada tem kan? Temperatur tuh Ah, nggak ada. dia sana ada sampai panas kali nggak ada? Ada mana sekali kalau udah malam. Ada di ruangan ini lah. Sebenarnya nggak sampai kejang-kejang kan? Oh enggak sampai. Makanya dia bilang buruan pagi udah bangun terus lama untuk babynya kita tuangkan satu badan dia. Tempel bye bye Oh, fresh tuh. bye bye fever. Ah bye bye people, bye bye fresh. Bye bye fever. Ah, itu kalau kami di rumah itu juga kami teman ada tem di rumah untuk jaga-jaga jangan sampai dia 40. Kalau udah 40 kami bawa rumah sakit. Oh, oh iya juga ya. Nah, kalau masih 38,5, 39 itu masih di rumah kami. Tapi kalau udah 40 dia nggak turun-turun kami bawa. Karena takutnya gini kayak kemarin ada demam Hmm? turun terus demam tinggi 40. Habis itu Oh, turun naik lagi. Rupanya kena DBD. oh iya. Dia naik turun kok DBD. Iya, iya. Oh, juga. Ah, Wah, itulah rencana ini mau bawa dia ke rumah sakit lah, udah 5 hari kan. atau bawa ke apa namanya bawa ke klinik dulu boleh juga gitu kan. Ah, itulah ke Cempaka 5 yang klinik di Jabodetabek tuh. Ah, oh masuk ke dokter umumnya. Ah, Dokter umum apa spesialis? dokter umum. Oh ya, Kalau kalau spesialis cepet limpul pertama belum obat. Ya, kami kalau kami biasanya di apa sentra medika dengan dokter Ana. Karena kami udah pas untuk anak-anak ya, untuk anak-anak udah pas dengan itu. Karena dia nggak langsung kasih antibiotik. Karena kami menghindari dokter yang kasih antibiotik. Tuh, cepet limpul minimal. itu nggak ada BPJS ya? Karena kan ke spesialis. Oh, langsung ke spesialis ya. Nanti dari spesialisnya bilang, oh ini harus dirawat. Baru nanti kami bawa rawat. Hmm. Kayak kemarin tuh Medina harus periksa apa ya? Disuruh periksa darah. Oh, Karena itu kan dia minta per 6 jam sekali. heeh. Akhirnya kami minta janganlah 6 per 6 jam. Per 12 jam boleh dok. Udah boleh saya 12 jam. Kalau nggak 6 jam sekali disuntik, 6 jam sekali disuntik. Juga. Ah? Waktu Medina umur berapa ya? Umur 3 tahun. Oh, Nah, udah DBD rupanya habis siap nari. ya. Hmm. Itu sama juga tuh naik turun. Cuman itulah karena kami ada tem di rumah pas sudah 40 langsung pergi telepon dokter. Udah suruh bawa ke klinik, cek. Kadang-kadang kalau misalnya terlalu malam disuruh bawa ke rumahnya ke Meraksa sana ke komplek Meraksa. Hmm. Tahu. Karena kita nggak tahu kalau DBD itu kita anggap oh ini udah turun nih. Naik lagi Ya, dia, ya kan? malah waktu fase turun tuh yang ngeri ya kan katanya kan? Ya, waktu udah Hmm. turun, naik sekali lagi itu dah naik terus ya. Eh, Ada ruam-ruam merah ada. nggak ada, itulah kami pikir itu juga kan. Kami tengok bintik-bintik Ah, merah nggak ada. Dia nggak ada angin, nggak ada hujan lah. Tiba-tiba pulang taekwondo, langsung dia bilang pusing. Terus kami tengok badannya panas. Udah kami kasih obat terus paracetamol. Itu turun, habis itu panas hmm. lagi, turun, panas lagi. Kayak gitu. Terus Minum sebelumnya tapi baik-baik mau ya. aja. Minum mau, makan pun sama tadi mau udah lapar kali dia karena kemarin nggak mau makan Ah, kan. Tadi ah. lapar, bunda makan lah, udah makan, bisa minum obat, udah tidur. Tadi kami nggak dikasih Betul. sebenarnya, cuman bilang, nah bunda hari ini ada sidang, udah masuk dulu ya, gantian Maya gitu. Baru Tapi dilepasin kan ya. Rama kan pembimbing. Iya kan pembimbing satu. Eh, Pembimbing dua. oh iya, Ngapain datang? Makanya aneh kok ngapain datang nih. aku pikir pembimbing satu lah.
Lah, iya juga ya. Hmm. Murah. Wah, kasih Apa kali habis demam lagi. Di rumah hmm. gantian sama suami. Nih habis Padahal siang dia sidang, rumah pulang. Suami pergi kerja. padahal dia yang kirim ke grup. Ya, Minggu dua. masa Kan bisa via mau, Mas? bisa via Zoom juga, ya kan? Ya, Hmm. Ya udah mau udah terlanjur datang. iya. Udah, record lah kami ngomong ini kami record lah. Ada 30 Hmm. menit nih pengajar dan admin kelas sedang bercengkrama. Itu. Kalau di chat apa lah di admin kelas sama pengajarnya. Ya, Oh, mahasiswanya belum masuk lagi. itulah. Ya Oh, hari ini Allah. satu orang pun belum ada yang masuk. Ya lah kami Tadi bilang di ada WA si ya. tadi ada si Nur apa tadi? Udah keluar lagi dia Ya, dia kita gua ngomong lagi berdua. itu. Ah, Eh, Oke lah, bentar ya kami ambil minum deh. oke. Kalau hari ini nggak ada yang masuk gimana ya? Ya nggak apa-apa, kita tetap jalan aja. Nah, jalan aja kita. Nanti materinya kan kita sampaikan, ya kan? Iya sih. Nah, ini si Nur Aisyah udah masuk. Oh iya.
Mungkin udah jam 9.05 kita mulai aja. Boleh Bu Rama. Karena ini penjelasan tentang proyek panjang ininya. Hmm. Jadi saya buka ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran adik-adik peserta pelatihan DTS dengan tema Junior Mobile Programming. Hari ini kita pertemuan ke-11 pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024. Sebelumnya Ibu ingatkan untuk absensi check-in terlebih dahulu, di mana linknya udah Ibu kirimkan di grup ya. Jadi untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Munzir Umran, saya persilahkan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin segala puji bagi Allah dan salam kepada dalam Nabi besar. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Semoga masih tetap semangat. Nah, ini pertemuan kita yang ke-11 dan ini proyek kita yang keempat dan ini sudah masuk ke bagaimana kita bermain dengan database dan bermain dengan API ya eh, untuk pengambilan data dari tempat yang berbeda ya, bukan dari perangkat ya. Kita pakai API. Nah, jadi kita akan jelaskan itu nanti di pertemuan kali ini ya. Oke, saya coba share screen segera ya, karena ini kebetulan materinya banyak. Nah, nanti modulnya juga akan saya kirim ya. Jadi untuk project modul yang kali ini akan saya kirim yang isinya adalah source code ya. Source code, dan ini teman-teman nanti bisa pelajari. Tapi dalam bentuk PDF, step by step pembuatan langkah-langkahnya. Oke, nah jadi di sini di pertemuan ke-11 ini kita akan membuat project ya tentang aplikasi penggunaan database dan backend API untuk pengambilan data dan teknik dan bagaimana nanti teknik pertukaran data antar platform. Ya, nanti ada tugasnya ya, nanti membuat aplikasi database dengan backend menggunakan alat bantu yang telah yang telah teman-teman install ya, sesuai dengan spesifikasi project yang kita berikan. Boleh pakai nanti SAM atau boleh pakai apa ya terserah. Nah, ini langsung ke penjelasan pembuatan projectnya ya. Nah, jadi nanti tengah-tengah pilih dulu kalau di sini ya. Kalau di sini diminta pilih dulu template-nya, pilih yang basic ya. Nanti karena kita butuh si flooding button sama menu. Ya. Nah, atau teman-teman boleh juga dari base dari empty, kemudian nanti buat sendiri untuk flooding buttonnya. Itu boleh. Atau pilih yang no activity, kita buat eh, tidak ada apa-apa, hanya terbuat projectnya saja. Nah, tidak ada apa namanya view, tidak ada layout yang ingin ditampilkan, tidak ada aktivitinya. Nah, buat manual boleh gitu. Ya teman di sini biar cepat pengerjaan diminta pilih yang basic activity ya. Nah, kemudian ini sini pilih bahasa isikan nama aplikasinya, kemudian package ya, kemudian lokasi, kemudian ada bahasa pemrogramannya, ambil yang Java, kemudian minimum SDK ya, minimum aplikasi minimum versi Android yang bisa menjalankan aplikasi ini. Kemudian kalau sudah kita finish. Nah, yang berikutnya ya kan nanti sudah terbuat aktivitinya. Nah,
di activity main, ya, di sini diminta ganti ya, ganti bagian IC dialog email menjadi input. Nah, jadi nanti ini di bagian flooding buttonnya ya. Ya, di flooding button, flooding action button FAB ya, di bagian FAB-nya flooding action button. Nah, jadi bagian drawable-nya ya untuk simbolnya. Nah, dari bentuk email ganti dalam bentuk IC input add. Jadi icon input add ya. Jadi dari icon email ke icon tambah ya. Itu di bagian activity main-nya ya. Atau bagian ada kontennya di mana letak si rolling button. Nah, kemudian buka kembali si konten. Nah, kalau kita memilih yang tadi ya, memilih si basic activity, kita akan diberikan satu file Java dan dua layout. Nah, layout pertama yang namanya activity main, layout kedua namanya konten. Yang mana yang dipanggil nanti di dalam file Java itu adalah activity main. Nah, kemudian konten itu layout konten dipanggil di dalam layout activity main. Nah, jadi eh, karena biar difokuskan ya. Yang konten panggil konten, yang layout utama panggil layout utama. Jadi dipisahkan antara layout utama dengan konten. Nah, di dalam uh, layout konten, konten main, nah di sini kita disuruh ubah layout ya, dari constraint layout menjadi namanya relative layout ya. Kemudian disuruh tambahkan list view. Nah, dah, hanya tambahkan itu saja. Karena berarti untuk menampilkan list. Nah, kemudian kita diminta buat layout baru. Nah, buat layout baru, klik kanan, pilih new, pilih layout resource file. Pilih layoutnya saja, tidak pilih activity. Ya, ada file. Kemudian tuliskan nama filenya list row. Nah, kemudian untuk root view-nya, nah disuruh pilih yang namanya linear layout ya. Root elemennya, root view disuruh pilih namanya linear layout. Kemudian kita oke. Nah, kemudian kita buka si layout list row. Nah, kita diminta menambahkan 3 buah text view ya. Nah, di sini orientasinya vertikal ya. Kalau bawaan kan nanti horizontal, diganti dengan vertikal. Kemudian ini ditambahkan jarak dari ujung apa ujung atau dari kiri kanan dan atas bawah ya. Dari setiap ujung, ujung atas, ujung kanan, ujung kiri, ujung bawah itu jaraknya adalah 16 dari pinggir, dari tepi ya. 16 dp, device independent pixel ya. Kemudian diminta 16 dp jaraknya, bukan margin ya, tapi ini padding. Jadi dia tulisannya agak ke dalam letaknya. Nah, kemudian di text view kita buat yang pertama tentang ID ya. Ya, text view untuk menampung ID, ID-nya adalah ID. Ya, ini width sama height-nya wrap content mengikuti dari
tinggi dan lebar konten. Kemudian ini visibility-nya gone ya. Kemudian yang kedua, text view untuk nama, ID-nya nama, kemudian ini kita isikan atributnya, kemudian dan text view yang ketiga untuk alamat, ada nama dan alamat ya. Kemudian itu selesai. Nah, yang berikutnya kita buat layout baru lagi. Nah, ini layout baru lagi. Nah, buat layout baru kita kasih namanya activity add edit. Nah, itu tambah dan edit ya. Kemudian kita oke. Nah, di sini kita buka add edit, kita buat 3 buah text file, 3 buah edit text ya. Karena kita bisa add dan bisa edit ya. Nah, sama ini untuk ID, untuk nama dan untuk alamat ya. Sama juga seperti tadi. Nah, yang berikutnya ini kita buat ini kan 3 edit text ya. Yang berikutnya di dalam setelah edit text yang ketiga kita buat linear layout lagi, linear layout yang baru. Nah, atau namanya sub layout ya, linear ya, ada dalamnya linear layout dengan layoutnya adalah sub layout. Ada layout dengan tipe layout yang linear layout atau disebut dengan sub layout. Yang kedua ini tipenya linear layout, orientasinya horizontal. Untuk apa? Untuk tombol ya, tombol submit dan tombol cancel. Jadi untuk tombol, 2 buah tombol, tombol submit dan tombol cancel. Nah, setelah itu nih agar katanya, nah kita buat 3 paket dengan nama ya. Nah, ini kita mau bangun struktur API ya, biar ini lebih terorganisir dan ini lebih tertata secara rapi. Nah, ada letaknya model kan kita kemarin pakai namanya di Android namanya MVP ya, Model View Presenter. Jadi kita akan pilah-pilah ini. Nah, jadi kita buat 3 package ya, 3 paket baru. Nah, namanya adapter, helper, sama model ya. Jadi klik kanan, kemudian pilih namanya package ya, buat package. Nah, nanti setelah buat package maka akan terbuat seperti ini. Adapter, helper, sama model. Nah, nanti ketika kita buat file di dalam ini, nama package-nya akan mengikuti com.sugiarta aplikasi sklight.adapter misalnya. Karena kita buat package-nya. Ya. Nah, kita tadi kan sudah ada add edit ya. Oh, ini add edit dibuat activity-nya tadi ya. Nah, yang kita konfigurasi, yang kita modif hanya layout-nya saja dulu. Nah, kemudian di dalam package adapter, nah, atau dalam folder adapter boleh kita buatkan kelas, kelas baru, Java kelasnya saja, tidak ada activity, Java kelasnya saja. Nah, buat namanya adapter juga, nama kelasnya, package-nya letaknya di sini, ya. Nah, kelas ini ya, kelas adapter, teman-teman bisa lihat di sini. Gunanya itu untuk menampilkan data seperti ID, nama dan alamat. Kemudian dimasukkan ke dalam list view ya. Dia sebagai pembangkitnya. Nah, di sini. Nah, di sini visibility-nya public ya, modifier
No. Nah, terbuat ya kelasnya public. Ya, ini terbuat kelasnya public. Kemudian sudah terbuat activity-nya kita buat ya. Nah, katanya di sini untuk blok program yang masih error atau yang berwarna merah seperti ini yang di data ini eh, diabaikan saja karena program ada yang memanggil di program berikutnya. Nah, jadi kita biarkan saja dulu. Karena ini belum selesai ya, masih penggalan. Ini baru tutupnya si adapter, apa, konstruktor. Kemudian ini baru tutupnya si metode get count baru gitu. Sedangkan tutup kelas kan belum, masih panjang. Nah, kemudian kita buat untuk si metode get item ya. Kemudian get item ID untuk menampung posisi. Nah, kemudian view get view ya kita tuliskan aja seperti ini. Nah, oh, ya, Pak. Oke. Kemudian kita buat text view ya. Yang tadi ini kan di sini teman-teman bisa apa nanti tujuannya kita menampung si ID ya. Dari tampilan tadi dari get content ya, ini r.id .id ini ID dari teks layoutnya konten. Kemudian dari name, r.id name, kemudian text view ketiga, address untuk menampung atau mengaliaskan dari r.id.address. Ya. Nah, ini masih yang bagian adapter, tapi bagian terakhir kita buat data, objek data dari kelas data itu untuk menampung semua item yang ada dan ambil posisinya. Nah, ini kita set sekarang, kita atur jika dia dipilih, ya, id.setText data.id, name.setText data.name, address.setText getAddress. Nah, ini nanti setelah di set ditangkap, kemudian ditampilkan di XML. Nah, return convert view. Jadi dia akan memanggil siapapun yang akan memanggil get view, dia akan di-returnkan dari convert view. Ya, convert view yang ini ya. Oke. Nah, kan tadi data error ya. Ini kan data merah. Datanya merah. Kenapa merah? Karena kelasnya belum dibuat. Nah, sekarang di slide berikutnya kita membuat kelas data untuk apa? Untuk menangani yang merah tadi. Karena dianggap nanti data dibuat kelas data not found atau tidak ada error merah. Sekarang kita buat. Nah, kita buat dan ini letaknya di model. Nah, dan ini letaknya di model, bukan di apa adapter ya. Kalau tadi kita buat kelas adapter dan adapter, sekarang letaknya di model karena dia berhubungan dengan data. Masukkan, kita buat projectnya, maaf kita buat pakai filenya, file Java-nya. Nah, isinya ini. Nah, ID, name dan address kita samakan ya. Kita samakan variabelnya, variabel yang ada di kelas data itu kita samakan yang dengan yang di sini biar lebih gampang. Kemudian nanti kan data akan memanggil metode get ID, data akan memanggil metode name, data akan memanggil metode get address. Jadi biar sama, biar kita tidak ribet. Nah, setelah ini, nah setelah ini kita ini konstruktor kosong
Yang berikutnya konstruktor yang berisikan 3 buah parameter. Yang mana variabel di dalam metode data itu namanya itu sama. Nama variabelnya sama dengan variabel-variabel yang ada di kelas. Itu ada ID, ada name, dan ada address. Nah, jadi untuk memberikan data ID, name, address pada metode eh, data ke kelasnya si data atau pada konstruktor data ke variabel kelasnya data, caranya adalah setiap variabel kelas maka dipanggil menggunakan bantuan this. Kita sudah pernah jelaskan kemarin this. Nah, this dot baru panggil nama filenya, nama variabel sama dengan ID. This dot name sama dengan name, this dot address sama dengan address. Tapi kalau seandainya namanya berbeda, misalnya sini ID ID underscore data, name underscore data, address underscore data, maka di sini cukup ID saja, ID sama dengan ID underscore data. Nah, tapi kalau sama namanya itu harus pakai untuk pemanggilan variabel kelas harus pakai this. Jadi itu yang perlu dicamkan ya. Kenapa di sini pakai this ya? Camkan. Jadi pemakaian this di sini digunakan untuk membedakan antara variabel kelas dengan variabel metode ya, atau variabel lokal metode. Ini kan hanya berlaku di metode ini saja ya. ID, name, address pada metode data pada konstruktor data hanya berlaku di sini saja. Tidak bisa dipanggil di tempat lain karena mereka diciptakan di lokalnya metode. Sedangkan untuk ID, name, address yang ada yang kita deklarasikan di bawah kelas ini merupakan variabel kelas yang bisa dipakai di semua metode di dalam kelas tersebut. Jadi seperti itu ya. Nah, oke, yang berikutnya ada get ID. Nah, kayak di sini. Di sini kan get ID, dia di metode get ID tidak ada parameter. Maka di sini cukup panggil ID saja. Maka ini akan merujuk ke variabel ya pensil ballpoint. Nah, maka si ID ini dia akan merujuk ke ID yang di atas. Nah, ke ID ini. Nah, sedangkan yang di sini, nah, ID yang pertama, nah, untuk ID yang pertama ini, dia akan panggil yang di atas. Nah, kemudian untuk ID yang kedua, nah, ID yang kedua ini, dia akan panggil, dia akan datanya diambil dari sini. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, inilah namanya penggunaan dari kegunaannya pakai disk. Nah, ya. Yang ini hijau, ambil yang hijau, yang ungu atau biru dongker, ambil yang bagian. Nah, di metode getName sama juga ya, hanya tidak ada di metode getName tidak ada parameter atau tidak ada variabel name, maka di sini cukup panggil name saja, tidak perlu tuliskan this. Gitu. Nah, yang berikutnya
kita di set name. Nah, ada parameter, ada variabel name, maka dipakai this. Kalau get, kita langsung panggil nama, apa namanya, kita returnkan di variabel addressnya ya. Nah, kalau set itu pasti ada parameternya ya. Kalau get nggak ada parameter, kecuali nanti ada get yang menggunakan kondisi. Ya, itu lain lagi cerita. Kalau ini salahnya get all atau get semua ya. Nah, ini sampai di sini program untuk atau file source code untuk si data, file data ini sudah selesai. Nah, yang berikutnya, nah kita ambil berhubungan dengan database, nah, DB helper ya. Biasanya orang tuliskannya namanya DB helper. Kita tulis namanya database helper, pembantunya, dan letaknya itu di folder helper. Di folder helper. Apa saja isinya? Nah, isinya adalah untuk membangun database. Nah, kita buat di sini membangun database. Nah, pertama versi databasenya kita deklarasikan. Nah, jadi teman-teman buatnya yang ini dulu ya. Yang sedangkan yang bagian atas ini dia akan ngikut. Kalau merah tekan Alt Enter, tinggal pilih import ya. Nah, ini kita buat database version 2 misalnya. Dan ini final ya, tidak bisa diganti-ganti. Kalau sudah kata-kata final. Atau versi 1 dulu boleh, versi 2 dan seterusnya boleh. Yang jelas ketika ada berubah versi database, maka ini mempengaruhi nanti kalau sudah pernah terinstall. Dia akan lihat versi sekarang apakah sama dengan versi sebelumnya. Jika versi sekarang lebih tinggi, maka semuanya akan dirombak sama dia. Nah, kita buat database name-nya misalnya digitalent.db. Nah, kemudian kita buat tabelnya namanya SQLite. Kolomnya ada 3. Ada ID, name, dan address. Nah, kemudian kita buat sebuah konstruktor. Nah, untuk menampung konteks ya. Konteksnya di mana. Nah, kita buat seperti ini. Oke. Nah, di konteks, panggil konteks, database name, parameter faktorinya 0, kita buat default, kemudian ambil database version. Nah, nanti akan terbuat di sini nama databasenya digitaltalent.db ya, karena kita pakai 0. Nah, masih di dalam programnya dbhelper.java. Nah, kita buat di dalam metode onCreate ya. Kita buat tabel. Nah, onCreate-nya di sini bukan konteks ya, Pak. Kita ambil yang SQLite database ya. Karena kita kan di sini extend-nya ke SQLite Open Helper. Jadi di onCreate-nya SQLite database dengan objeknya adalah DB. Kemudian kita buat query-nya. Query-nya adalah untuk membuat tabel database. Nama variabelnya create SQL create kok movie table ya. Ya terserah sih namanya, boleh apa aja. Ini kan nama variabel. Nah, karena harusnya di sini nama tabelnya ya create apa tadi, SQLite table ya, SQLite table harusnya, SQLite table. Itu nggak apa-apa. Nah, ke komennya apa? Komen yang dibuat create table, kemudian plus table. Nah, ini kita gabung antara string dan variabel itu pakai tanda plus. Nah, jadi banyak harus diganti ya. Ini kalau setiap penggabungan harus pakai tanda plus ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Buat tabelnya, kemudian ada ID ini dengan
tipenya adalah integer dan dia adalah auto increment, primary ya, primary key. Kemudian column name, tipenya text dan ini not null ya. Kemudian column address dan ini juga not null. Nah, kemudian kita panggil objek db dot execution SQL, exec SQL, apa yang mau dieksekusi. Ini kan biasanya kan row-nya ya, row query. Nah, karena row query-nya sudah kita buat dalam variabel, maka cukup kita panggil nama variabel row query-nya. Dah, ini ketika nanti dibuat, ketika ini metode apa kelas ini dipanggil, maka dia akan dibuat. Nah, kemudian ada upgrade. Nah, on upgrade. Ini kan implementation-nya ya, ada on create, ada on upgrade. Nah, ini nanti secara otomatis dia akan lihat jika versinya di dalam on upgrade ya, ini otomatis. Jika versi sekarang lebih tinggi daripada versi sebelumnya, atau jika belum pernah ada, nah dia buat db.execSQL, dia akan hapus drop table if exists. Ya, jika dia akan hapus jika tabelnya itu sudah pernah terbuat. Hapus. Nah, hapus tabelnya. Yang berikutnya apa? Panggil method onCreate. Dia panggil lagi method onCreate. Di method onCreate apa yang dilakukan? Membuat tabel. Membuat tabel. Nah, itu enaknya kita pakai version. Nah, inilah gunanya version ya. Ini gunanya version. Nah, yang berikutnya kita akan membuat blok program untuk mengambil semua data yang ada pada tabel. Nah, di sini dibuat kan. Nah, jadi kita akan tampung semua datanya di dalam array list ya, dalam array. Array-nya array list ya. Jadi dengan nama objeknya adalah get all data. Ini nama objeknya get all data dari kelas array list. Nah, isinya itu berupa map ya, hash map yang berisikan string-string. Jadi ada dua parameter di dalam hash map. Oke. Nah, ini codingannya ya. Kemudian kita buat array list juga namanya word list. Nah, dari array list juga word list. Nah, diambil nanti ini inisialisasi si word list. Kemudian kita buat query-nya select bintang from table SQL. Nah, kemudian kita buat objek untuk si SQL database-nya. Nah, this.get readable database. Nah, kemudian kita buat untuk kursornya ya. Jadi nanti biar dia bergerak bisa kita ulang-ulang, kita looping. Jadi kita harus tahu posisi kursornya berada di mana, kursor datanya. Nah, kita buat di sini kursor datanya database.row query, select query ya. Nah, ini argumennya 0 yang tidak pakai argumen. Tak pakai argumen. Nah, karena di dalam query kita juga tidak butuhkan argumen. Nah, select query. Maka sampai di sini kursor menampung semua data dan letak si posisi kursornya. Nah, biasanya posisi kursornya itu sudah di paling belakang, paling terakhir ya. Karena kan datanya sudah berisi. Nah, kemudian dilakukan sini if cursor dot move to false, jika ini true, ini kan sekarang berada di akhir. Sekarang masuk logikanya if cursor dot move to false, pindah ke depan
Apakah berhasil pindah ke depan? Iya, kalau iya kerjakan baru diulang. Nah, kerjakan apa? Kerjakan. Nah, jadi sini kita buat apa namanya ya? Buat objek baru. Buat objek baru untuk hash map, namanya map ya. Nah, buat hash map untuk namanya map, yang mana ini untuk menampung array-nya ya. Nah, jadi ini key dan ini value ya. Ini key-nya dan ini value-nya. Ya, ada dua ya. Key dan value. Key-nya berupa string, value-nya juga string. Nah, dengan cara bagaimana? Jadi panggil map dot put ya, kita letakkan apa yang diletakkan di dalam hash map-nya map. Yang pertama eh, kolom indeks. Nah, kolom indeks cursor dot get string. Kemudian ini indeks 0. Nah, indeks 0 itu isinya adalah ID, ya kan? Nah, di sini karena pakai get string. Kecuali nanti ada satu lagi kayak kemarin namanya panjang ya, tambah nanti cursor dot row index ya. Cursor dot get row index ID baru dia kembalikan ID itu letaknya di indeks berapa. Tapi kalau pengen langsung ya seperti ini. Pakai nomor indeks, bukan pakai nama indeks. Get string 0. Kemudian kita put map.put. Nah, jadi ini masih di dalam, ini kan hash map ya. Hash map itu yang mana berisikan key dan value. Key, value, key, value, key, value. Yang dibuat di sini. Nah, kemudian setelah kita ambil ketiga-tiga kolom itu, kita masukkan ke dalam word list. Word list.add. Nah, tambahkan ke dalam word list. Nah, ketika di add itu yang mapnya yang di add. Yang mana isi dari map itu adalah hash. Nah, map itu kan hash ya. Mapnya adalah hash. Isi dari hash mapnya string-string. Ini dengan seperti itu sudah berlaku yang bagian ini. Nah, maaf ya. Word list. Ini hash map string-string. Nah, untuk yang word list. Jadi makanya isi di dalam word list itu nanti array-nya berupa hash map dan berisikan key value. Jadi dari dalam array ada array. Tapi array dalam array, nah array yang pertama dalam bentuk hash map. Di dalamnya hash map juga. Jadi hash map ya. Nah, ini lebih kalau pakai array biasa kan kita pakai integer itu nanti kan kita harus tahu uh, loopingnya kan harus dari pertama, kedua, ketiga atau kita ingin mengambil cari data misalnya indeks apa ada nggak data ini data misalnya namanya misalnya si siapa di sini yang nggak ada Budi ada nggak namanya Budi di dalam array kalau pakai array biasa itu dari kita harus ngulang dari indeks 0 dari data pertama sampai kita akan melakukan pengecekan dari data pertama sampai terakhir. Nah, itu dicek dan itu secara berurutan. Tapi kalau pakai hash, pakai hash itu kita tidak perlu. Dia hanya kasih key. Nah, oh saya mau cari key. Kemudian dia sebarkan, dia cari value-nya. Dan itu belum kita tidak tahu apakah dia di indeks 0, di indeks 1, di indeks 2, tidak tahu. Karena kalau pakai hash itu dia penempatannya itu tersebar dia, tapi saling terhubung, tersebar tapi saling terhubung. Karena dan dia tidak beraturan. Bisa jadi ketika kita cari dia langsung dapat atau bisa jadi dia butuh nomor antrian. Itulah kelebihan kalau kita pakai namanya hash map ya. Jadi dipetakan secara hash.
Ya, setelah dimasukkan, kemudian kita ulang selama cursor dot to cursor dot move to next bernilai true. Ya, jadi loopingnya di sini ya, ini loopingnya selama while itu kan artinya selama ya, selama kondisinya true. Kalau dia maksudkan pertama kan diubah ke posisi pertama, kemudian ke next. Nah, kalau datanya ada 3, maka ini berlaku untuk 3 kali, kan? Nah, oke. Nah, di sini kita bisa lihat di log ya. Nah, jadi kita buat nama di sini log.e, yang mana kan sudah kita deklarasikan di sini di dalam oh di sini tidak ada ya. Ini ada log ya. Ada ini. Ini gunanya kita melihat apakah datanya itu tertangkap atau tidak ya. Kita lihat dulu datanya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di logit. Ini log.e ya. E itu error. Iya. Ini tujuan ini bukan apa-apa. Maksudnya kalau E itu kan berwarna merah ya, tulisannya akan berwarna merah. Biar kita gampang melihatnya. Kalau yang dot D bug ya, dot debug dia nanti tulisannya akan hitam. Nah, itu maka di logcat itu paling banyak tulisan yang berwarna hitam, maka kita akan susah carinya. Nah, untuk agar gampang dalam hal mentelusuri di mana letak tag select SQLite, maka di sini pakai boleh .e. E itu dia nanti tulisannya akan berwarna merah, tapi bukan error ya, karena kita deklarasikan sendiri. Tapi kalau yang bawaannya nanti error tetap merah. Ini kita merahkan tulisannya. Atau log.i. I itu info. Kalau info itu warnanya biru. Nah, atau warning ya, masalah saya warnanya kuning. Nah, ini nama teksnya, nama tag ya, nama tagnya itu select SQL. Sedangkan isinya adalah word list ini. Nah, dia akan munculkan semua word listnya. Nah, setelah itu, setelah ini diakses database-nya, setelah kita panggil, kita buat, kita eksekusi, kita tutup jalur penggunaan database-nya. Dengan seperti itu, tidak ada ruang terbuka untuk koneksi. Kalau enggak, kan selamanya akan terus berkoneksi, maka ini bisa di dalam performanya ini dapat menguras baterai. Maka setelah diakses, ditutup. Ya, sudah diakses ditutup. Nah, kalau di sini harus buka tutup ya. Kalau kayak di Java juga sama ya. Sudah buka tutup. Kemudian returnnya apa? Returnnya adalah word list ya. Oke. Kemudian itu tadi untuk mengambil semua data. Yang berikutnya untuk panggil method insert. Nah, kita buat method insert. Nah, ini perintahnya seperti ini. Nah, di sini eh, tidak pakai apa namanya, tidak juga pakai parameter ya. Di sini hanya ketika nanti kita execution, nah buat cukup panggil query-nya saja. Nah, di sini di log juga dimasukkan juga ke dalam log insert SQL. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam database nanti dilihat datanya terdapat nggak, terbuat nggak tulisannya lengkap kayak gitu. Nanti kan ini kan diganti ya, ini diganti dengan isi value dari variabel name, kemudian ini value dari variabel address diganti semua, ya kan? Nah, kita lihat di sini perintah row query secara lengkap di log, nah, kemudian dieksekusi, kemudian ditutup. Jadi setiap buka database jangan lupa ditutup. Nah, untuk update sama juga, kemudian di sini diupdate, kemudian ditutup. Ya. Nah, kita delete juga sama. Ya, delete juga sama. Kita lihat perintah lengkapnya di log, kemudian kita eksekusi, lalu kita tutup jalur koneksi database-nya.
Nah, itu di apa namanya penggunaan database-nya ya. Di bagian model kan. Nah, maaf di DB Helper ya. Di DB Helper. Nah, yang berikutnya kita masuk ke si main activity-nya. Nah, di main activity eh, iya. Nah, di main activity-nya, nah kita buat beberapa eh, objek ya. Ada list view, nah kemudian ada dialog ya, daily alert dialog, kemudian ada list item, ada data, nah, sama si SQLite. Nah, ini nanti kan merah ya, tinggal teman-teman impor saja nanti, impor si paket-paketnya. Nah, data ini diambil dari kelas data, kemudian nanti adapter dari paket adapter dari kelas adapter, DB helper dari kelas DB helper yang kita buat. Ya. Nah, setelah itu kita di dalam sini ya kita tambahkan ya beberapa blok ini yang sudah teman-teman lihat sini yang sudah dimerahkan. Tambahkan untuk perintah SQLite-nya, ambil dari DB helper ya, DB helper yang kita buat tadi. Nah, kemudian kita flooding buttonnya ya, yang udah kita buat di apa namanya di activity main, di layout activity main.xml, kita aliaskannya dengan FAB juga. Kemudian kita tambahkan untuk list view. Nah, list view-nya ambil dari dari konteks ya, konteks main.xml, kita inisialisasi. Nah, kemudian di sini dibuat action dari flooding action button. Nah, melalui codingan Java kita buat. Nah, teman-teman kita buat nanti ketika membuat set dot apa fab dot set on click listener. Kemudian ketika new view dot on click listener, maka nanti yang bagian yang lain langsung terbuat. On click ini langsung terbuat metodenya, tutupnya langsung terbuat semua. Nah, tinggal teman-teman masuk ke dalam bagian on click-nya, tuliskan bagian ini. Tujuannya untuk apa? Jadi ketika tombolnya diklik, tombol tambah itu diklik, dia akan jalankan perintah intent. Yang mana perintah intentnya adalah berpindah dari main activity.this, dari konteksnya dari main activity akan berpindah ke halaman atau ke maaf ke activity edit text dot class. Nah, dia akan panggil itu. Nanti akan di dalam edit text dot class akan memanggil layout yang mana layout add edit. Setelah kita ini apa deklarasi dan inisialisasi si intentnya, kemudian kita jalankan activity-nya. Start activity. Dan ini tidak pakai finish ya, tidak pakai finish. Kenapa? Ketika nanti di back, dia akan muncul ke halaman main activity kembali. Dikatakan tombol back. Oke, itu untuk flooding action button ya. Ini masih di dalam metode on create. Yang ke berikutnya kita buat adapter. Nah, sekarang objek adapter kita inisialisasi ya. Kita inisialisasi. Nah, seperti ini. Dan ini main activity.this, item list ya. Kemudian list view set adapter adapter. Nah, jadi list view ini
isinya nanti merupakan adapter yang kita ambil dari item list. Nah, yang berikutnya kita buat metode baru ya. Jadi di dalam ini juga ya, di dalam onCreate kita buat di dalam metode onCreate masih kita tambahkan actionnya. Jadi list view dot set on item long click listener. Jadi jika dia diklik lama, nah, ya. Ini jika dia klik lama itu akan menampilkan edit dan hapus. Jika diklik lama. Nah, kita buat di sini new adapter view dot on item long click listener. Nah, ketika langsung dibuat ini langsung metodenya akan dibuat. Metode ini akan dibuat. Nah, bagian on item long click listener ini akan dibuat semuanya. Nah, kita hanya tambahkan bagian sini. Ya, to do auto generate methods. Nah, jadi ini akan terbuat otomatis. Kita isikan ini. Nah, ini IDX ya, IDX name sama address. Jadi ini untuk pembeda saja ya. Nah, ini untuk mengambil ID, item list dot get position dot get ID. Kemudian ini untuk mengambil nama. Kemudian ini untuk ambil posisi get position dot get address. Ya, itu dari perintah yang sebelumnya ID item ya dari perintah sebelumnya. Mana dia? Nah, kemudian kita buat tombol itemnya char square. Nah, dialog item ada dua, ada untuk edit dan untuk delete. Nah, jadi kita buat objek baru, maaf kita inisialisasi objek dari objek dialog ini, ya, yang dialog ini kan dari sebelumnya yang kita buat ya. Nah, jadi dialog ya dot alat dot builder activity. Nah, dialog dot set cancel cancelable true, dia bisa cancel, edit delete cancel ya. Kemudian dialog dot set item, itemnya dialog item, edit dan delete. Nah, kita buat actionnya new dialog interface dot on click listener. Apa isinya? Isinya adalah terbuat bagian ini on click which ya, karena pakai which suitcase. Nah, ini nol ini untuk edit, yang satu untuk delete ya, suitcase. Sekarang ini kita panggil pakai apa namanya ID which ya, ID ini. Jadi ini ID-nya 0, jadi ini ID-nya 1. Nah, atau mau teman-teman nanti mau pakai cara yang lain boleh. Ini kan ditampilkan satu cara ya. Nah, kalau dia 0 maka buat intent put extra, tampung dulu nilai-nilai yang mau dibawa ke dalam intent, yang ingin disertakan dalam intent. Yang pertama tax ID. Nah, ID-nya IDX ya, IDX dari sini. Gimana deh? IDX yang dari mana deh kalau tidak ada. Nah, dari IDX ini ya. Dari IDX ini kemudian name dan address. Nah, jadi diambil dari sini. Untuk yang bagian yang diikut sertakan dalam intent. Ini dan ini nama variabel ekstranya.
task ID, task name, dan task address. Ini nama variabelnya. Dah, setelah dimasukkan ke dalam extra, put extra intent, baru jalankan si intent. Nah, itu kalau dia add atau edit. Nah, panggil add edit. Nah, kalau dia delete, tadi itu dia edit ya, delete, dia akan jalankan perintah ini. sql.select integer.parse int idx. Kenapa diubah? Karena seperti yang kita ketahui bahwa idx ini itu dia isinya adalah string. Nah, ini ya string. Jadi kita ubah dulu string menjadi integer. Kenapa seperti itu? Karena di dalam metode delete kita sudah menampungnya adalah si integer. Nah, ambil ID-nya, ID-nya ditampung dalam bentuk integer kan. Kan auto increment tipenya int kan, integer. Dirubah dulu dari string ke integer. Nah, baru dianggap ini menjadi integer, baru dimasukkan. Dah, kemudian si panggil metode clear item list.clear. Nah, itu dibersihkan dulu adapternya, kemudian baru dibangkitkan kembali. Setelah dibersihkan item listnya, ya, jadi item list yang nah di sini ya item listnya sudah clear, sudah bersih. Kemudian baru dipanggil lagi metode yang berikutnya. Apa metodenya? Get all data. Nah, get all data yang tadi ya, yang ada di DB helper dimasukkan ke sini. Nah, kemudian dot show ya. Dot show ini untuk yang sambungan yang ini tadi. Nah, sambungan ini. Sambungan si dialog interface ya. Setelah dot show, nah, kemudian kita return false, kita tutup get all data lagi. Nah, ini untuk yang awal. Nah, yang bagian item ya, bagian sini panjang. Nah, ini metode get all datanya ya, metode get all datanya. Nah, ini get all data penampungannya sama seperti get all data pada DB helper. Nah, release hash map string kita tampung dengan namanya row. That row, kemudian saat ini kan langsung dipanggil SQL like.get all data, akan dibalikan si word list ya. Kirim. Nah, sini sudah ada listnya. Nah, sekarang sudah ada listnya. Sekarang list itu yang ada di dalam row kita bangkitkan. Kita bangkitkan ke dalam tampilan. Dengan cara seperti apa? Nah, kita buat seperti ini. Kita ulang dari 0 sampai lebih kecil dari jumlah data, ukuran data. Ya. Kemudian row.getID 0, get text ID. Nah, ini untuk kan hash map ya. Nah, ini istrinya untuk indeks, kemudian ini ambil bagian teksnya ya. Kemudian di indeks 0 ambil tag nama. Ini kan key-nya, ini value-nya. Di indeks 0 ambil yang tag address ya. Jadi 2 kali get di sini. 2 kali get. Get pertama untuk ngambil data di ID, data di indeks. Get yang kedua untuk ngambil value berdasarkan apa mapnya ya, mapnya. Nah, kemudian kita buat objek baru ya. Jadi setiap kali pengambilan data per indeks dia akan buat data baru. Nah, new data, nah, data.setID. Nah, data.setID ID set name ambil yang apa sini poster ya, yang ini poster. Set address ambil yang title.
Nah, kemudian data ini dimasukkan ke dalam add list. Nah, kemudian baru notify data set change. Nah, datanya diperbaharui ya. Jadi kalau dipanggil get all data di sini, langsung datanya dipanggil diperbaharui. Dah, kemudian ada on resum. Metode on resum ini, ya ini kan ketika dia kembali ke dalam tampilan list, ya misalnya kita sekarang lagi tambah. Ketika kita tambah misalnya, kita tambah data, kita submit. Nah, ketika kita kembali, nah ini dia akan jalankan metode on resum. Jadi di on resum itu di-clearkan dulu, baru dipanggil panggil lagi. Clearkan listnya, kemudian panggil lagi. Jadi kenapa seperti itu? Karena kalau tidak di-clearkan, dia akan tampilan lama masih ada di situ. Jadi dibersihkan dulu baru dimunculkan kembali. Nah, itu cara kerjanya. Clearkan baru tampil. Kalau di web kan nggak ada ya. Kalau di web ya langsung tampil. Nah, ini berbeda. Kalau di mobile dia kita clearkan listnya baru tampilkan lagi. Nah, kalau yang tadi yang error-error ya silahkan di sini kerjakan pakai Alt Enter. Kemudian di sini kita import saja. Seperti misalnya list view, import package drag android.widget.listview. Iya, kita import semua ya. Nah, kalau data kita ambil dari package yang kita buat tadi ya. Kalau di sini contohnya di com.sugiarta.aplikasi skillite.model. Kita ambil dari situ. Nah, kemudian di sini buat kelas Java ya. Buat kelas Java add edit ya. Tadi sebenarnya udah ada ya. Nah, ini mungkin kesilapan tadi. Karena tadi yang buat adalah layoutnya saja, tidak ada kelas Java-nya. Nah, ini buat kelas Java namanya add edit. Nah, ini untuk memanggil si layout add edit tadi. Ya, ini letaknya langsung di bawah aplikasi SQLite yang di sini. Tidak di dalam adapter, tidak di dalam helper, dan tidak di dalam model, tapi langsung di bawah aplikasi SQLite. Nah, kita buat beberapa objek ya. Ada text, edit text ya, untuk ID, name dan address, ada button submit dan cancel, kemudian ada DB helper ya, namanya SQLite. Terus ada string, ID, text dan ID, name dan address. Ya, ini untuk kita kenalkan ya. Nah, kemudian di dalam metode onCreate-nya, ya di sini dia minta dukung untuk action bar. Nah, action bar-nya diminta tampilkan. Nah, kemudian layout-nya diambil activity edit. Nah, kita inisialisasi teks edit text dan button dari tampilan ya. ID dengan ID, name dengan name, address dengan address, submit dengan submit, cancel dengan tombol cancel. Nah, yang berikutnya untuk string ID, name dan address kita ambil dari intent. Nah, tadi kan kita lihat ini saya back sedikit. Nah, kita back sedikit aja. Nah, di sini. Nah, untuk intent tadi kan kita sudah pakai ini ya. Nama variabelnya tag ID, tag name dan tag address. Maka di dalam button di dalam kelas add edit, nah untuk ID, name dan address kita ambil dari variabel ekstra tadi.
Nah, di sini caranya get intent, kita get intentnya dot string extra. Karena kan string ya tadi dikirimkan. Karena sifatnya kan dalam put extra itu adalah string ya. Get string extra dari mana? Diambil dari variabel kelas main activity. Nah, diambil dari kelas ini. Kelas main activity dot text ID. Kemudian untuk name dari tag name, address dari main activity dot tag address. Nah, jadi sumber mereka dari sini. Nah, setelah itu, nah di bagian bawah ini untuk perubahan apa namanya action bar ya. Kalau kita pakai action bar, nah, untuk penambahan. Jadi kita sini buat satu buah layout, satu buah activity untuk dua kegiatan. Kegiatannya apa? Untuk add dan untuk edit dua. Jadi cek if ID sama dengan null atau ID-nya isinya kosong. Nah, maka di sini tulisannya jadi set data, set title. Jadi set data. Nah, tapi jika ada data, jadi edit. Nah, jika dia edit, maka text view-nya kita set dengan ID. Uh, text apa namanya edit text ya, edit textnya ID kita set dengan ID, edit textnya name kita set dengan name, dan edit text address kita set dengan address, seperti itu. Nah, kemudian di button submit ya, di button submit kita buat tombol apa actionnya set on click listener. Nah, namanya ini kita save ya, panggil metode save atau dia panggil edit. Nah, jika nah, nah kemudian di button cancel sama di button cancel nanti panggil blank dan finish. Berarti ini ditutup halamannya ya. Nah, jadi tutup halamannya. Nah, kemudian ini ada on back press ya. Nah, ini finish ya. Kalau kita back berarti halamannya juga bisa di finish ya. On back press biasanya kan pakai apa? Tanda panah ke kiri itu ya. Finish juga halamannya. Nah, boleh dari berarti finishnya boleh dari tombol cancel, boleh juga dari tombol back. Nah, yang berikutnya masih di sini di on apa namanya option item selected ya. Jadi ini di tombol menu. Di menu ada titik 3 itu kita buat menu item. Jika dia klik home sama dia blank dan finish. Nah, ini kembali juga. Ini cuma sama untuk kembali. Nah, kemudian blank apa saja yang ada di blank? Nah, di blank itu maksudnya akan mengosongkan semua elemen edit text. Nah, edit text dinulkan, dikosongkan, dinulkan. Kemudian set fokusnya ke txt ini nama. Ya. Nah, di sini masih di edit ya, dan Java. Tadi kan kita sudah buat tombol save ya. Di sini save, pasti dia akan merah karena metodenya belum terbuat. Nah, di bagian bawah kita buat metodenya, metode save. Nah, ngapain dia? Nah, kalau di sini cek jika text editnya, jika text name-nya null atau txt get-nya null juga, nanti kita bilang please input name atau address ya. Nah, jadi ini pengecekannya ada 4 ya. Txt name get tag equal null atau txt get tag equal petik kosong
dapat double quote isinya kosong, atau text address dot get tag equal null, text address get text equal petik kosong. Jika ada yang bernilai true, maka akan ditampilkan toast. Tolong isi nama atau address, ya. Oke, kalau tidak ada, kalau semuanya terisi, maka dia akan jalankan perintah insert get tag dot to string trim, ya. Nah, kemudian address. Jadi ambil diubah ke string dan di trim, ya, disambung, ya, disama. Kemudian juga itu si address. Kemudian panggil si blank, dikosongkan balik, kemudian finish, tutup halamannya. Jadi tetap isinya itu dikosongkan. Nah, edit ya mirip-mirip ya, edit dengan si delete ya. Nah, edit dengan delete mirip-mirip. Nah, kalau dia ada yang kosong, masukkan. Nah, jika dia sudah terisi semua, panggil perintah update. Nah, kalau tambah dia insert, kalau dia ubah pakai update. Nah, update-nya seperti ini ya. Nah, ini parameter pertama itu ID-nya berdasarkan ID. Kemudian apa saja yang mau diupdate. Ini name dan address. Oke. Nah, kemudian masuk ke activity main, maaf, activity manifest ya. Android manifest. Di Android manifest kita tambahkan activity yang baru. Nah, tambahkan activity baru namanya add edit. Nah, kenapa kita tambahkan secara manual? Karena ketika pembuatan layout dan file Java itu dibuatnya secara manual. Tapi jika teman-teman memilih tadi ketika membuat add edit itu pilih klik kanan, pilih new, pilih activity, misalnya pilih yang namanya apa namanya blank, atau pilih yang nama jangan pilih blank, pilih apa empty activity, maka activity-nya langsung terbuat, tapi dengan tidak mengaktifkan, tidak mencontreng si launcher. Nah, tapi karena tadi dibuatnya manual, activity layout buat sendiri, file Java dibuat sendiri, ya, tidak saling terhubung, maka kita harus menambahkan atau mendaftarkan activity tadi di dalam Android manifest. Seperti itu. Nah, maka tampilnya akan seperti ini. Nah, ini tampilan awal. Nah, kemudian kita klik tombol tambah. Nah, akan muncul di sini. Kenapa jadi ini add? Karena kan belum ada data ya. Belum ada data. Ya, tambah, dicek apakah sudah ada ID. Oh, belum, tidak ada ID yang dikirimkan. Maka inputkan nama, alamat. Misalnya seperti ini. Pak Komang ya, Pak Komang Sugiarta, tinggalnya di Depok. Kemudian misalnya disubmit. Jika berhasil disimpan, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian kita tekan lama di sini, tekan lama di sini akan muncul dua, ada namanya edit dan delete. Nah, kalau kita pilih di tombol yang lain, di tempat yang lain, dia akan jadi cancel, dia akan kembali ke halaman ini ya. Nah, itu. Nah, itu kita bermain di lokal. Nah, jadi database-nya itu adanya di lokal. Nah, yang berikutnya itu kita buat database-nya itu adanya di luar. Dengan cara apa? Pemakaian namanya REST API. Nah, REST itu singkatan dari representational state transfer. Biasanya memakai protokol namanya protokol HTTP untuk pertukaran data. Jadi tujuannya di sini bisa melihat menjadikan sistem yang memiliki
performanya yang baik, cepat dan mudah untuk dikembangkan, terutama dalam pertukaran data dan komunikasi data. Contoh misalnya teman-teman punya 2 atau 3 aplikasi. Contoh seperti aplikasi ojek online ya. Ojek online itu klien punya aplikasi sendiri, driver punya aplikasi sendiri, dan si officer punya aplikasi sendiri. 3 aplikasi. Nah, ketiga aplikasi itu mereka saling terhubung ke dalam database yang sama. Nah, jadi dan di sini pakai REST ya, REST API untuk pertukaran datanya. Sini itu penting ini. Dan itu mudah untuk dikembangkan karena kan berkomunikasi untuk ketiga platform ya. Kemudian REST itu dibagi 2 komponen, ada REST server, ya server berguna untuk melayani permintaan dari pakai HTTP request, kemudian ada klien meminta data atau resource kepada server. Jadi klien itu tugasnya meminta dan menerima respon, sedangkan server tugasnya menerima request dan memberikan respon. Satu pemberi dan satu layani. Ya. Satu meminta, satu melayani. Nah, di sini kita pakai API, ya, Application Programming Language, ya. Application Programming Interface, API ya, bukan language ya, interface. Nah, di mana berguna sebagai penghubung data. Nah, biasanya penggabungan antara REST dan API kita sebut dengan web service. Malah sekarang ada namanya microservices ya. Nah, jadi web service yang digunakan. Oke. Nah, ini contohnya dan ini notasinya ada 2. Ada dalam bentuk JSON dan ada dalam bentuk XML. Jadi sering digunakan untuk pertukaran data ya, JSON dan XML. Dan ini bentuknya sama ya. Dan dari 2 ini si JSON yang paling banyak digunakan. Nah, JSON dan XML. Nah, dan ini ada metodenya, pemilihan metodenya ada HTTP pada REST API, ada post, put, delete, dan option ya. Kalau get itu kita mengambil resource atau data baik di data. Kalau post ya kita fungsinya itu untuk mengirimkan data resource baru. Ya, misalnya kita masukkan apa tadi kan data ya, input nama sama teks, nama sama alamat. Kita input, kita kirimnya pakai metode post. Ya. Kemudian ada put. Ya, ini untuk memperbaharui data. Kemudian kita ada delete ya untuk menghapus data resource. Ada si option ya untuk apa operasi yang mendukung suatu data si resource ya. Nah, kemudian komponen HTTP request yang pertama ada status atau respon code ya, ini sebuah kode status ya ketika terjadi interaksi. Jadi statusnya bisa berupa sebuah angka. Nah, misalnya di mana ya angka itu mempunyai sebuah tujuan. Kemudian ada si HTTP respon, HTTP version. Ini digunakan ya untuk menunjukkan versi HTTP request. Kemudian ada respon header. Ini metadata ya terhadap data yang terurai ya. Kemudian ada si respon body. Ini apa data konten atau sumber data yang kita inginkan. Nah, ini ada beberapa keuntungan ya menggunakan REST API. Bisa-bisa teman-teman lihat hasil keluar berupa data bisa terurai. Kemudian hasil keluaran mudah dipahami, pelayanan data dilakukan
sesuai permintaan dengan akses masing-masing, berjalan dengan cepat dan ringan, karena ini kita hanya kirim minta data dalam bentuk notasi, kemudian mendukung interaksi dengan basis data. Nah, tapi itu perlu teman-teman ketahui, ada keuntungan, ada juga kelemahannya. Ya, kelemahannya sini membutuhkan informasi yang tambahan yang jelas. Contoh, URL yang dipakai atau metode yang dipakai atau yang lain butuh kode autentifikasi misalnya, maka perlu seperti ini. Yang kedua, keamanan data kurang terjamin karena tidak ada suatu standarisasi keamanan. Jadi untuk teknik pertukaran datanya, bagaimana cara pengiriman data itu diberikan ke masing-masing developer, ke masing-masing programmer, bagaimana mau nih. Apakah mau diikutkan kode autentifikasi atau linknya dibuka bebas. Nah, itu semuanya adanya di programmer. Nah, kemudian penggunaan metadata setiap platform pengambilan data itu berbeda-beda ya. Tidak ada pesan yang menunjukkan informasi secara rinci. Jadi ini nanti misalnya ingin mengambil uh, metanya atau dikirimkan metanya dari Windows atau metanya dikirim dari Linux atau kemudian ditangkap oleh si uh, Android atau di iPhone. Nah, itu pengambilan datanya beda-beda. Nah, jadi nanti di sini karena kita pakai API, teman-teman silahkan nanti install, boleh pakai SAM, WAM, atau yang lain, atau pakai PHP Triad, ya boleh, atau diinstal secara terpisah juga boleh. Nah, di sini dia memakai code igniter ya. Sini teman-teman lihat ya, memakai code igniter, nanti bisa masuk ke linknya ini ya, linknya Pak Sugiarta. Di gitlab.com Sugiarta ambil yang DTS CI REST server. Kemudian kita ekstrak. Ini library REST server dapat kita download. Pindahkan ke HTTP, maaf, htdoc kalau memakai si SAM. Ya, letakkan di situ. Nah, setelah letakkan, jalankan si apa namanya web servernya Apache, kemudian jalankan juga misalnya itu si di PHP admin kalau sudah ada database, kalau belum jangan dulu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam sini ya, ke dalam addressnya, ini menjalankan testernya dulu ya, resimannya dan sebagainya. Nah, yang berikutnya kita buat database kontak ya. Ini boleh pakai PHP admin, namanya kontak, atau pakai langsung pakai komen ya langsung boleh. Nah, setelah itu kita buat tabel namanya telepon dengan beberapa field-fieldnya ya, ada ID, nama, nomor. Kemudian kita buat dummy telepon, kita insert ada 3 data, Orion, Mars, dan Alpha. Nah, REST tadi, REST API-nya masuk ke config ya, masuk ke config. Nah, masuk ke database.php, kita atur bagaimana koneksi database-nya. Ada localhost apa hostname-nya, password, username sama nama database. Nama database-nya panggil namanya kontak. Kemudian kita simpan. Nah, berikutnya buat file baru dia untuk controller dengan namanya adalah kontak.php. Nah, berikutnya kita isikan seperti ini. Ini buat controller ya. Kan MVC ya, model view controller. Nanti buat controller baru. Nah, kemudian isinya sama pakai index, pakai get.
Nah, sama seperti ini, get telepon. Nah, kemudian isi teleponnya. Nah, kemudian di sini untuk mengetes ya, untuk mengetes apakah API kita berjalan, teman-teman bisa pakai namanya Postman. Nah, aplikasi Postman ini itu kita pakai untuk pengujian API. Nah, pakai Postman. Nah, kita masukkan alamatnya seperti ini. Pakai localhost boleh, pakai 127.0.1 boleh. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, ini tampilan Postman. Tampilan Postman. Masukkan ID-nya, masukkan URL-nya, pilih metodenya adalah get. Kemudian klik send. Nah, jika muncul seperti ini JSON, maka berarti sudah berhasil konfigurasi dan pembuatan API. Kemudian ubah kalau pakai dua, tanda tanya dua, kirim. Apakah muncul hanya satu? Tadi kan get kontak saja ya, berarti semua. Kalau pakai spesifik ID, berarti hanya si ID yang kita masukkan. Kemudian pakai metode post. Nah, ini untuk mengirim atau menambahkan data. Lagi di dalam controller yang sama, buat indeks, buat function namanya index post, ya, masukkan ini fungsinya. Nah, kemudian masuk lagi ke dalam Postman, ubah metodenya menjadi post, masukkan URL-nya, ya. Kemudian klik body, pilih XWW form URL encode ya, encoded. Nah, kemudian masukkan key dan value, yang mana key-nya ID, nama, dan nomor. Nah, jadi di dalam body, pilih XWW form URL encode, kemudian key-nya berapa, name-nya apa, nomor berapa. Kemudian pilih send. Nah, kita pilih send, maka dia akan terbuat seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di test result ya, kalau juga boleh. Ini kan di Pretty ada preview dan sebagainya. Nah, kemudian coba kita get lagi. Kita get muncul nggak nomor 4? Kalau muncul berarti sudah berhasil. Nah, kemudian ada metode put sama seperti ini. Nah, kemudian ini kita letakkan ya. Nah, ini pengujian-pengujian ini nanti silakan teman-teman lakukan ya. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa download ya, download backend API. Nah, di sini letaknya di sini. Nah, kemudian jalankan. Nah, ini nanti bisa teman-teman lakukan. Sekalian nanti saya kirim ya Bu Rama ya, ke dalam grup saja ya, modul ini. Halo Bu Rama. Bu Ramadhani. Mana ya Bu Rama? Bu Ramadhani. Mana? Ini salah. Saya lagi ngejar, tunggu ya. Ah, dia mungkin sampai di sini materinya, Bu. Nah, saya balikan ke Bu Rama. Oke, terima kasih Pak Munjir atas pemaparan materi hari ini. Sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya clear semua ya Pak ya, jelas banget nih perkodingannya dijelasin betul-betul detail ya. Jadi Ah, kayaknya paham semua. bahannya nanti saya kirim ya. Oh, oke, oke. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, kita foto bersama dulu. Dibuka dulu kameranya. Itu Farel, Zulkifli, Rizky, Yumita, Mifdaus Syifa,
Yus, Farhan. Oke lah, kita ambil aja ya Pak ya. Ya. Oke, senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke. Sebelumnya Ibu ingatkan jangan lupa untuk absensi check out ya. Dan untuk project nanti akan diinfokan di grup ya, timelinenya dan apa yang file yang akan dikirim. Ah, oke, Bu Rama ada kembali rupanya. Ini masih mood, masih mood. Oke, kami akhiri. Saya selaku pengajar dan Bu Rama selaku admin kelas. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa hari Jumat ya. Jangan lupa absensi. Terima kasih semuanya. Ibu Entang ya. Iya, Bu.